Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sahabat-sahabat sepeda sin. Episode yang ketiga, langsung aja kita mulai. Di sini kita diperlihatkan ada kaum kafir Quraisy yang sedang berkumpul. Tentunya mereka semua membahas persoalan Nabi Muhammad SAW. Di sini salah satunya Abu Jahal yang tidak terima karena beberapa klannya telah pindah agama. Di antaranya ada Abu Bakar, Utsman, Abu Ubaidah atau Abdurrahman. Selain itu kita juga diperlihatkan oleh Bilal yang saat itu masih menjadi budak yang sedang membawakan air minum untuk para tamu yang datang. Di sini ada beberapa unek-unek yang dikeluarkan Abu Jahal. Salah satunya adalah tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dan menyatakan dirinya sebagai Rasulullah. Ia juga mempermasalahkan kenapa bukan orang-orang petinggi yang tentunya di situ memiliki harta yang lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai akhirnya ia meminta pendapat dari Umar. Dan Umar pun mengeluarkan pendapatnya, yang tentunya pendapat yang dikeluarkan Umar tidak menjurus kepada kepentingan pribadi seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal. Walaupun memiliki tujuan yang sama, tapi ada niat yang lain. Sampai pada akhirnya di perjalanan pulang pun Abu Jahal sempat bertanya kepada Umar, kenapa kamu menentang pendapatku? Tentunya ia mempermasalahkan itu karena tidak sesuai dengan pendapat yang ia keluarkan. Dan Umar pun menjawab, bukankah di Darun Nadwa siapa saja bebas untuk mengeluarkan pendapatnya? Scene berlanjut ke rumah Abu Lahab. Yang di rumahnya ia juga mempermasalahkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia merasa protes, dia merasa tidak terima. Kenapa bukan dia yang menjadi utusan Allah? Ia pun merasa tentunya ia yang lebih pantas daripada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada istrinya kalau bukti-bukti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu kebohongan. Dia juga mengatakan bagaimana dia bisa terima kalau kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW menimbulkan kerugian untuk kita. Dan yang lebih parah lagi, pamannya Abu Thalib dari Bani Hashim juga mendukung Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengungkapkan kekesalannya karena Bani Hashim lebih menaati Abu Thalib ketimbang dia. Dan di sini pun peran ibu-ibu sebagai penenang suaminya, Ummu Jamil mengambil tindakan. Dia mengatakan kepada sang suami kalau dirinya akan selalu mendukungmu untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin di dalam hatinya juga ia berpikir, waduh uang jajanku akan berkurang, uang shoppingku akan berkurang, gimana aku nanti mau ke salon kalau nanti suaminya kesulitan dan dianggap sebelah mata oleh bangsa Quraisy. Scene berlanjut di rumah Fatimah binti Khattab yang merupakan adik dari Umar bin Khattab. Maksud dari kedatangan Umar ke sini untuk menemui Said bin Zaid bin Amr yang dimana merupakan istrinya dari Fatimah. Ia menceritakan tentang kejadian di Darun Nadwah, yang dimana di situ terdapat banyak perbedaan pendapat antara Bani Manaf, Bani Hashim dan pamannya sendiri Abu Hakam atau Abu Jahal. Di sini Umar menjelaskan kepada adik-adiknya kalau mereka semua di Darun Nadwah memiliki tujuan yang sama, namun caranya yang berbeda untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang dari Bani Manaf yang iri terhadap Bani Hashim, dan dari orang-orang Bani Hashim ada yang iri kepada Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya pendapat-pendapat mereka tidak disetujui oleh Umar karena Umar merupakan orang yang bijaksana dan tidak mau mementingkan kepentingan pribadi. Dan itu juga yang membuat pamannya Abu Hakam marah kepada Umar. Scene berlanjut di perbukitan yang dimana di situ ada Abu Bakar yang sedang memberikan semangat untuk para kaum muslimin agar jangan berkecil hati atas kelemahanmu dan sedikitnya jumlahmu. Demi Allah, di mana tidak ada Tuhan selainnya, apa yang Allah dan Rasul janjikan akan terjadi. Agama ini akan tersebar pada titik terjauh di timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kerajaan Persia dan Bizantium. Dan dari perkataan Abu Bakar inilah yang menimbulkan pertanyaan, apa mungkin kami yang jumlahnya sedikit dan lemah dapat menguasai mereka semua? Abu Bakar pun menjawab, apakah kamu percaya dengan janji Allah? Sungguh mudah baginya untuk itu semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.